Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik. Cuma sebelum kita melanjutkan materi tentang listrik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di video kemarin ada beberapa sedikit sedikit kekurangan di bagian akhir tentang beda potensial. Mungkin teman-teman bisa menyimak sekarang kekurangan tersebut. Kekurangannya itu apa sih? Nih, kemarin kita ngomongin kuat arus listrik, ada alat ukurnya yaitu ampermeter. Sedangkan beda potensial, ada nggak sih alat ukurnya? Ada. Untuk beda potensial sendiri memiliki alat ukurnya, yaitu dinamakan sebagai voltmeter. Voltmeter ini merupakan alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial. Nah, kemarin kan saya jelasin tuh, tegangan listrik itu terjadi karena ada beda potensial yang dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah, sehingga nantinya akan menjadi beda potensialnya antara benda yang satu dan benda yang lain sama. Nah, mengalirnya beda potensial tersebut menghasilkan tegangan. Nah, tegangan ini bisa kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Terus kemarin juga untuk kuat arus listrik untuk pemasangannya sendiri adalah rangkaian seri. Nah, untuk beda potensial pemasangannya adalah rangkaian paralel. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk beda potensial yang rangkaian paralel ini seperti apa sih rangkaiannya? Rangkaiannya adalah seperti ini. V itu adalah merupakan voltmeter, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial. Sedangkan X yang itu adalah lampu dan di bawahnya adalah baterai. Nah, seperti contoh seperti ini gambar ilustrasinya. Ini rangkaian paralel. Kalau kemarin kuat arus rangkaian seri. Posisi baterai dan posisi lampu ada di sebelah. Oke, kita lanjutin. Gimana sih cara membaca voltmeter? Nah, prinsipnya cara membaca voltmeter itu sama dengan cara membaca ampermeter. Sama persis, untuk bagian-bagiannya juga sama. Perbedaannya ada di batas ukurnya. Batas ukur di ampermeter satuannya sendiri adalah ampere. 10 ampere, 5 ampere, 15 ampere, atau 1 ampere. Itu batas ukurnya. Sedangkan di voltmeter, batas ukurnya adalah 10 volt, 5 volt, 1 volt, 1000 mikrovolt, seperti itu. Tapi untuk bagian-bagian sendiri sama, ada skala yang ditunjukkan oleh sampel, terus ada skala maksimum, ada batas ukur, sama persis. Fungsinya juga sama persis. Oke, untuk materi yang kemarin seharusnya cukup sampai di sini. Cuma kemarin ada kekurangan karena saya tidak melihat kalau ternyata masih ada 2 slide lagi jadi ketinggalan. Nah, untuk materi kemarin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangannya, dan nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan teman-teman lihat dan simak baik-baik. Oke, di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang listrik statis. Kalau kemarin kita mempelajari tentang listrik dinamis, sekarang kita mempelajari listrik statis, kebalikan dari listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir, ada arus listrik yang mengalir, sedangkan listrik statis adalah arus listriknya tidak mengalir atau diam. Nah, seharusnya materi ini disampaikan terlebih dahulu sebelum listrik dinamis. Cuma, kenapa saya tukar? Kita dari awal ingin lebih ke arah aplikatif, dan di listrik dinamis itu untuk contoh aplikatifnya sangat banyak daripada listrik statis, sehingga saya menampilkan terlebih dahulu listrik dinamis baru kemudian listrik statis. Di listrik statis ini banyak sekali dasar-dasar tentang listrik, seperti kemarin ada elektron,
ada atom, dan segala macam lainnya. Oke, dan saat ini kita akan bahas tentang realistic statis itu, proses terjadinya listrik statis itu seperti apa sih? Nah, di sini kita mempelajari proses terjadinya listrik statis itu tidak terlepas dari yang namanya atom. Nah, teman-teman mungkin masih pada ingat materi di kelas 7 tentang atom. Atom itu merupakan partikel atau bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi, di setiap benda yang ada di muka bumi ini, pasti dia memiliki zat-zat penyusunnya. Nah, zat-zat penyusunnya itu terdiri dari atom. Atomnya ini tidak bisa dibagi lagi. Artinya atom ini udah bagian yang paling kecil. Saya ibaratkan atom itu sebagai kacang sukro. Nah, kalau teman-teman masih pada ingat waktu di kelas 7, atom itu seperti kacang sukro. Kenapa? Karena atom itu terdiri dari yang namanya proton, elektron, dan juga neutron. Nah, proton itu seperti ada di mana sih letaknya? Proton dan neutron terletak di inti atom. Sedangkan elektron terletak pada lintasan atom, lintasan uh, elektron. Sekali lagi, proton dan neutron terletak di inti atom, elektron terletak di lintasan. Nah, ibarat kacang sukro tadi, kacang sukro yang ada dalam lapisannya sebagai inti atom yang terdiri dari proton, elektron, sedangkan kacang sukro itu kan putih. Nah, lapisan luarnya ini putih, lapisan luarnya ini adalah elektronnya. Nah, di atom sendiri memiliki lapisan-lapisan atau biasa disebut kulit. Kulitnya sendiri ada 7 lapisan, 7 kulit. Nah, 7 kulitnya ini memiliki isi elektron yang berbeda-beda. Kalau teman-teman ingat waktu kelas 7 ada elektronnya yang 2, yang 8, yang 4. Nah, itu adalah elektron yang ada di lintasannya. Oke, next. Nah, kalau kita ngomongin teori atom, kita sedikit mengulas tentang muatan dan juga bentuk dari atom itu sendiri. Nah, muatannya tadi itu yang seperti saya jelasin, proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Nah, masing-masing dari proton dan neutron ini membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Yang tadi saya jelasin, ibaratnya kacang sukro, proton dan neutron sebagai kacangnya, elektronnya sebagai kulit dari kacang sukro itu sendiri, yang lapisannya warna putih. Terus, elektronnya ini mengalir mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh tingkat energinya, maka elektron tersebut semakin kecil. Maksudnya, tadi saya sebutin kalau atom itu punya lapisan-lapisan atau punya kulit-kulit. Nah, di setiap ada 7 kulit. Nah, di setiap kulit terdiri dari elektron-elektronnya. Kulit yang paling dekat dengan inti atom memiliki energi elektron yang semakin kuat atau semakin besar. Sedangkan kulit yang elektron yang berada di kulit paling jauh dari inti memiliki energi elektron yang kecil atau yang sedikit, sehingga dia mudah lepas elektronnya untuk ditransmisikan atau didonorkan ke atom yang lainnya. Nah, pendonoran atom yang lainnya, makanya kalau misalkan di atom itu ada istilah donor dan penerima, donor elektron dan penerima elektron. Nah, donor elektron dan penerima elektron ini ada muatannya. Nah, muatannya itu kayak gimana? Nah, atom yang bermuatan positif itu atom yang kekurangan elektron. Sekali lagi, atom yang bermuatan positif itu adalah atom yang kekurangan elektron.
Atom yang bermuatan positif adalah atom yang kurang elektron. Karena dia kurang elektronnya, maka dia akan meminta elektron dari atom yang lainnya. Jadi dia meminta nambah. Nah, karena dia kurang, dia minta nambah. Makanya tandanya bermuatan positif. Nah, atom yang bermuatan negatif, dia akan memiliki kelebihan elektron. Karena dia berlebih, maka dia mengurangi. Artinya dia memberi elektronnya. Karena dia ibaratnya gini, kita punya punya uang lebih, terus uangnya ini kita nggak tahu nih untuk digunain apa, untuk apa. Nah, uangnya ini kita kasih ke orang. Nah, itu kan bermuatan negatif, maksudnya memberi. Nah, makanya kita ini yang duitnya berlebih sebagai bermuatan negatif, sedangkan yang duitnya kurang kan, yang dia menerima duitnya dia sebagai bermuatan positif gitu. Semoga teman-teman bisa memahami analogi tentang atom itu sendiri ya. Atom yang bermuatan positif, atom bermuatan negatif. Berikut ini ada contoh dari model-model atom. Ada 3 model atom sebagai gambarannya. Pertama itu atom hidrogen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini atom hidrogen itu mempunyai 1 elektron. Nah, karena dia mempunyai 1 elektron dan 1 proton, 1 elektron dan 1 proton, maka untuk lintasannya tersendiri dia hanya terisi 1 elektron. Hanya terisi 1 elektron di lintasannya, dan di protonnya juga di inti atomnya juga terdiri ada 1 proton. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan dengan atom helium. Atom helium itu mempunyai 2 elektron. 2 elektron yang bergerak pada lintasannya. Nah, tadi kalau atom hidrogen cuma 1 elektron, sedangkan helium ini punya 2 atom elektron yang bergerak pada lintasannya. Nah, gerakannya ini maksudnya saling berlawanan ya. Dia nggak akan mungkin mendekat satu sama lain dalam satu lintasan. Kalau misalkan terjadi tumbukan dalam satu lintasan, maka akan terjadi akibatnya pelepasan energi yang sangat besar gitu. Nah, terus di sini di atom helium ini dia terdiri dari 2 proton, 2 neutron yang ada di inti atom, sehingga inti atomnya atau nomor atomnya mempunyai nomor 4 dan 2 untuk nomor masanya atau nomor elektronnya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya dengan atom lithium. Atom lithium ini punya 3 elektron. Nah, 3 elektron di sini perbedaannya sangat jelas. Kalau di atom helium hanya ada 1 lintasan atau 1 kulit, sedangkan di atom lithium ada 2 kulit atau 2 lintasan. Nah, untuk lintasan pertama terisi 2 elektron dan lintasan kedua terisi 1 elektron. Kenapa begitu? Karena di masing-masing lintasan ini punya maksimal elektron yang harus terisi. Maksimal elektron yang harus terisi. Nah, untuk mengisi tersebut, maka tadi ada konsep donor dan penerima, atom yang bermuatan positif dan atom yang bermuatan negatif untuk menstabilkan dari elektron tersebut. Nah, ini contoh dari pendonor dan penerima. Tadi teman-teman bisa lihat tentang atom Na yang bermuatan positif, yang dia mengurangi elektronnya. Elektronnya dikurangi, diberikan kepada Cl yang dia bermuatan negatif. Cl ini seharusnya bermuatan negatif ya. Saya salah ketik. Di sini Cl harusnya bermuatan negatif. Dia menerima 1 elektron dari Na, menerima 1 elektron dari Na. Sekali lagi, Cl ini seharusnya bermuatan negatif. Nah, ini penjelasannya. Natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, dan natrium menjadi bermuatan positif, sedangkan
Kalau tidak atau klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Maksudnya kelebihan karena tadi kan di situ ada 17 elektron. Karena ada dari Na1 berarti seharusnya berubah jadi 17, dia jadi 18 elektron. Makanya disebut kelebihan elektron. Situ. Sampai sini teman-teman paham? Nah, ini aplikasi dari penerapan listrik statis itu biasanya terjadi pada penggaris plastik yang kita gosok-gosokkan ke meja atau ke kain yang nantinya saat kita arahkan penggarisnya sudah digosok-gosok ke buku atau ke kertas, ke bongkahan kertas atau ke rambut, maka benda yang ditempel tersebut akan menempel atau akan tertarik. Nah, ini bisa terjadi karena ada elektron yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, contohnya gini, kain yang kita gosok-gosokin ke penggaris plastik, kain yang bermuatan netral, pokoknya dulunya netral lah, terus digosokin ke penggaris plastik, maka penggaris plastik tersebut akan memiliki muatan, muatan elektron atau muatan listrik, Nah, sehingga saat didekatkan ke rambut atau ke kertas, rambut kertas tersebut akan menempel ke penggaris. Hal ini terjadi karena penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol memiliki muatan listrik negatif karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Nah, rambut kita memiliki listrik yang positif sehingga antara listrik positif dan negatif itu akan saling mendekati. Nah, ini lagi beda dengan kaca. Kaca saat kita gosok dengan kain wol, kaca tersebut akan bermuatan positif. Karena kenapa bermuatan positif? Karena elektron yang di kaca pindah ke kain wol. Kalau tadi di penggarisnya itu bermuatan negatif karena elektron di kain wol pindah ke penggaris, sedangkan kalau kaca, elektron yang di kaca pindah ke penggaris gitu. Kenapa? Karena kaca dan penggaris itu berbeda sifat, tuh berbeda sifat, berbeda unsur, sehingga bisa mengakibatkan hal yang tadi. Nah, ini ada interaksi antar muatan listrik. Ada misalkan tadi yang kaca dengan kaca yang sama-sama bermuatan positif, apabila kita didekatkan akan terjadi gaya tolak menolak seperti magnet gaya tolak menolak. Nah, apabila muatan sejenis, muatan yang positif maupun positif ya yang tadi saya bilang. Nah, apabila muatan tersebut adalah muatan positif dan negatif, maka yang terjadi dia akan mendekati atau menempel, akan saling tarik menarik. Tuh. Muatannya ini berbeda ya, tidak sejenis, ini adalah berbeda, satu positif satu negatif. Mungkin untuk listrik statis kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.